aku mengutus dia. Berarti Yesus mengutus Muhammad, betul? Betul. Betul. Karena apa? Gak bisa Dia minta sama Bapak. tidur. Gak bisa tidur. Gak bisa Jadi kan betul ya teman-teman ya Gak semuanya bisa ya. tidur. Di kitab Edis ya mengatakan Yesus mengutus Gak Nabi bisa Muhammad. Yang nggak ada tidur. masalah. Gak bisa tidur. Karena apa? Ya, karena di Yohanes 14 Yesus udah minta gitu. Aduh. Baiklah, hari ini kamu cukup mengocok perut, Sob. Ya, sampai kram perut saya Tuh. ketawa. Terserah kamu. Oke. Tapi Nah, ada satu udah hal yang diceritakan. ada satu rahasia, Sob. Gini. Apa? Suara apa lagi tuh, Sob? Duh. Nggak ada suara macam-macam. Oke, ada satu rahasia yang perlu saya ungkapkan, Sob. Begini, Sob. Apa pula? Sebenarnya ini rahasia lagi, dan ini nanti kalau saya ngomong ini nanti digoreng lagi sama banyak orang. Begini, Sob. Dengarkan, Sob, dengarkan. Sob, Bentar. tenang lu, tenang. Bentar, Aduh, tenang lu, Sob. sedikit. Yang tadi sedikit. Berarti itu betul ya, Dis ya. Al-Qur'anku menyebutkan di As-Saff ayat 6 itu ya, mengabarkan Yesus mengabarkan Nabi Muhammad, betul? Baik, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu Taurat dan Injil, dan memberikan Wa idh kabar qala Isa gembira bin kepadamu datangnya seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Betul? Oh, betul kan? Oke. Namanya di situ adalah Ahmad. Nah, pertanyaannya sekarang, dengar dulu dong, Sob. Aduh. Apa pula? Kamu ngomong terus, Sob. Aduh, ngomong terus. Jangan panik. Jangan panik kalau kebenaran itu terbuka gitu. Baik. Jangan panik kalau kebenaran itu terbuka. Oke, kita gantian ngomongnya, Sob, biar akademis lah. Janganlah kita besar-besar channel aku kita. dulu sedikit. Ya, channel kita channel raksasa loh, Sob. Jadi jangan menunjukkan tahu. anak-anak kita. Aku dulu sedikit. Aku Gimana? dulu sedikit ya. Gimana? Baik, narasiku bentar dulu ya. Ya, sesuai ya yang dikatakan oleh Yesus. Dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain dalam Yohanes 14. Lalu penolong ini diciptakan, maka Yesus mengatakan, aku akan mengutus kamu kepada dia. Kan gitu. Oke. Nah, dia akan mengutus dia kepadamu. Dia kepadamu. Itulah roh kebenaran. Yaitu Kalau Muhammad. roh kebenaran, bentar dulu. Kamu dengerin dulu gitu penjelasanku. Yesus itu ya. Oke. Jangan cuma ketawa gitu. Jadi Yesus itu dalam bahasa pembacaan kitabnya seperti yang kamu jelaskan tadi, dia pakai bahasa Ibrani. Maka roh kebenaran itu adalah roh Ahmad. Oke. Dari Jadi bahasa Yesus mengutus. Jadi Tuhan Yesus mengutus Muhammad, betul? Langsung dibalikan kameranya. Loh ya. Roh Ahmad. Makanya makanya sesuai dengan Al-Qur'an. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israil, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad. Atau orangnya Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Baik. Roh Ahmad. Ya, tuh. Oke. Dalam bahasa keseharian Yesus, roh kebenaran itu adalah roh Nabi Muhammad. Baik. Tuh, silakan kau bantah itu pakai data. Baik. Oke? Boleh saya sekarang ngomong, Sob? Silakan. Jangan nanti kalau saya ngomong kamu langsung gemetaran macam rokok kudus. Baik.
Aku akan mengutus dia, kata Tuhan Yesus. Aku di situ Yesus, dia di situ adalah roh kebenaran, yaitu Muhammad, betul? Roh kebenaran, iya. Oke, berarti aku Yesus mengutus dia Muhammad, betul? Memang sesuai kata Quran. Oke, berarti Yesus mengutus Muhammad, betul? Ya sesuai kata Quran. Betul. Baik. Rekam dan bagikan. Baik. Ada problem. Baik. Problemnya begini. Di dalam surat As-Saff itu, ayat 6 itu, Sob. Di situ Nabi Isa berbicara kepada orang Arab. Dulu, Des. Kan biar tadi waktunya saya, salah paham. Kan waktunya sedikit. Saya. Aduh, biar kamu agak sedikit. Dia ngasih saya ngomong loh. Sob, masa tadi kamu udah ngomong saya dengerin, saya ngomong bareng ada narasi kamu yang ini, Des. Ada narasi kamu yang terpotong ya. Nabi Muhammad nanti udah viral itu Sob, tenang aja. Iya. Nanti kamu disidang rapat. Nabi Muhammad diutus Yesus melalui Bapa. Oke, baik. Melalui Bapa. Berarti Allah itu adalah Bapa di surga? Lah, Tuhannya Yesus Allah itu. Iya, berarti Allah adalah Bapa yang di surga. Aku nggak kenal Bapa. Ayo. Berarti umat Muslim menyembah Bapa di surga. Lah. Tambah pusing lagi. Lah, Oke lah. Oke. Kita di dalam Islam tidak mengenal Bapa. Lupakan itu, Sob. Ini 25.000 orang, Sob, menjadi saksi. Ya makanya. Dengarkan. Ya, Yesus Sob, dengarkan dulu. Nabi Muhammad. Dengarkan dulu. Gantian saya dong, Ucup. Kapan saya boleh ngomong, Sob? Kapan saya boleh ngomong? Sekarang boleh kesempatan saya ngomong. Boleh? Gantian. Pakai timer. Baik. Begini. Di dalam surat As-Saff pakai timer lah, biar adil. Sama-sama dewasa aja, Sob. Nanti kalau udah selesai gantian. Sob, kita ini adalah channel debat agama paling besar, Sob. Channelmu dan channel saya itu channel yang paling besar. Nggak ada channel debat agama sebesar kita berdua. Nggak ada. Nah, pertanyaan saya begini, Sob. Apakah waktu Isa berkata itu di dalam surat As-Saff ayat 6 itu berkata kepada Bani Quraisy atau Bani Israel? Kok Bani Quraisy? Nggak nyambung, kamu Bani Quraisy di mana? Iya, waktu Isa berkata, "Hai Bani Israel, akan datang setelahku nabi namanya Ahmad." Dia ngomong, nggak ada di zaman Nabi Isa itu Bani Quraisy. Okay. Bani Quraisy di mana? Baik. Berarti dia berkata kepada Bani Israel, betul? Bani Israel lah. Bani Israel. Berarti sang nabi yang akan datang setelah Isa itu yang namanya Ahmad akan datang kepada Bani Israel, betul? Bukan. Lah gimana? Salah kamu. Coba tampilkan surat As-Saff ayat 6 tadi. Tampilkan surat As-Saff ayat 6. Tampilin, ya. Tambah pening lagi nanti dia. Saya akan buktikan bahwa sesungguhnya Ahmad itu adalah utusan yang datang kepada Bani Israel. Baik. Saya bacakan, Sob. Nih, apa ya? Baca. Silakan dibacakan, Sob. Baca bisa nggak? Terlalu besar, no. Oke, sebentar. Bisa nggak kamu baca? Oke, saya coba terjemahannya. Kenapa terjemahannya? Baca bisa nggak nih? Ya terjemahannya lah, Cuk. Ya bisa kagak. Ya udah terjemahannya lah. Aku bisa kagak bacanya? Ya udah nggak bisa lah. Biar kamu tenang. Al-Quran kan ya, silakan. Nggak bisa. Ya udah terjemahannya, ayo terjemahannya. Oke, 13 Oke, tahun terjemahannya coba di bawah. Coba di bawah terjemahannya. Oke, saya bacakan. Tuh. Ingat, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Terus kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun. Geser, Sob. Geser. Sebelumku, yaitu Taurat. Dan memberi kabar gembira kepadamu tentang datangnya seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Oke, waktu dia berbicara seperti itu, dia berbicara kepada Bani Israel bahwa akan datang nanti nabi setelah dia namanya Ahmad. Betul? Betul. Oke.
Untuk apa dia ngomong seperti itu kalau Nabi itu nggak diutus kepada Bani Israel? Bentar ya. Sementara Untuk itu apa? dikatakan kepada Ada Bani dalam Israel. Bibelmu. Ada di dalam Bibelmu jawabannya. Karena kata Yesus, kerajaan Allah itu akan dicabut dari Israel dan akan diberikan ke bangsa yang lain. Oke, baik. Coba buka. Oke. Tuh. Apakah Ahmad berbahasa Ibrani? Ahmad berbahasa Ibrani? Ya, Ahmad yang dikatakan oleh Nabi Isa yang akan datang itu, dia Ibrani. berbahasa apa? Ibrani. Berarti Ahmad berbahasa Ibrani? Bukan itu maksudnya. Iya. Ini Ibrani kan? Ibrani. Begini, kan? pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar nyambung dia, teman-teman. Kayaknya dia udah kurang air putih. Sob, dengarkan saya. Nabi Isa berkata, Ibrani. Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, akan datang nanti setelahku Nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, sosok Ahmad ini, ketika nanti dia datang, dia berbahasa Jerman kah, berbahasa Ibrani kah, berbahasa apa dia nanti? Oh, bahasanya yang kamu tanya. Baik. Iya. Jadi di situ ya, di surat As-Saffat ayat 6 itu, As-Saff ayat 6 itu, apakah dia pakai bahasa Ibrani Ahmad ini? Kagak. Oke, berbahasa apa dia? Gak ada keterangannya bahasanya. Berbahasa apa dia? Gak ada keterangannya. Nabi Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Untuk apa Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti Nabi setelahku? Ternyata dia tidak berbahasa Ibrani. Dia bukan diutus kepada orang Israel. Tapi dia berbahasa Arab. Itu bertentangan dengan surat Ibrahim ayat yang keempat. Di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat dikatakan, tidaklah kami mengutus seorang utusan pun. Tidak pernah diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Betul? Nah, bagaimana mungkin Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti kepada mereka Ahmad, tetapi Ahmad tidak berbahasa mereka. Ini namanya Nabi Isa kurang kerjaan. Gimana? Kamu nggak tahu Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk Israel saja, tapi untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba baca surat Ibrahim. Ya Muhammad. Surat Ibrahim ayat 4 ya. Masuk. Untuk semesta alam. Oke. Bagaimana dengan surat Ibrahim ayat yang keempat itu? Udah pucat dia. Pucat. Apanya pucat? Ya, bacakan. Bukain sama kamu. Oke. Ibrahim ayat keempat. 107. Enggak, Ibrahim ayat keempat dulu. Bentar deh. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Pucat. Pucat. Apanya? Kamu jangan menutupi mata, Des. Dia pucat nih. Aduh, pucat ya. Lihat nih ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma Bani Israel. Betul. Dia diutus untuk jadi rahmat. Betul. Ya, untuk menjadi rahmat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke, untuk menjadi rahmat bukan berarti dia diutus kepada Bani Israel, betul? Tapi dia diutus agar pengajarannya itu menjadi rahmat kepada bagi bani bangsa apapun, betul? Tidak. Betul. Oke, tetapi ketika dia bercakap-cakap, sebentar. Waktu dia bercakap-cakap, dia diutus kepada bani selain Arab nggak? Enggak. Oke, betul. Makanya di dalam bukakan surat Ibrahim ayat yang keempat. Surat Ibrahim ayat keempat. Udah tahu aku ini. Kenapa? Oke, coba bacakan dulu.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Apa? Berarti menurut ayat tersebut, tidak ada satupun rasul yang diutus kepada satu kaum di mana rasul tersebut bahasanya berbeda dengan kaum itu, betul? Iya. Nah, pasti. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, nanti akan datang setelahku nabi kepadamu, namanya Ahmad." Salah. Persepsimu salah berarti. Bacakan. Nabi Isa, bentar. Nabi Isa itu bukan berarti dia ya membahasakannya itu dalam bahasa, tapi pakai bahasa keseharian dia. Oke, kepada Ibrani. Siapa Ahmad itu diutus? Ibrani tadi. Oke, Ibrani tadi. Isa berkata kepada Bani Israel itu tentang Muhammad, tentang Ahmad yang akan datang. Ahmad itu akan diutus kepada Bani Israel nggak? Untuk seluruh alam. Iya, waktu ngomong maksud saya, waktu bercakap-cakap, dia bercakap-cakap kepada Bani Israel nggak? Bercakap-cakap, iya. Terus? Bagaimana dia bercakap-cakap? Orang dia bukan berbahasa Bani Israel. Gimana sih? Berat dia Junjung. Gimana sih cara mikirnya? So, gini ya, Nabi. Makanya kamu ini pura-pura nggak nyambung. Si Ucup pura-pura nggak nyambung. Kamu itu nggak ini. Aneh gitu pemahaman kamu. Coba ya, kamu lihat ya Quran surah Ibrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kayak gitu. Kalau utusannya itu berarti kesimpulannya di Arab, gini. Bentar dulu. Berarti kalau kesimpulannya kayak gini, kalau utusannya ada di Arab, maka Allah menggunakan bahasa Arab agar rasul ini mudah menjelaskan kepada kaumnya. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Musa, sebentar, dan mengutus Yesus, maka Allah pakai pewahyuan itu dalam bahasa Yesus itu sendiri, bukan bahasa Arab. Sudah. Artinya begini, tidak mungkin seorang rasul yang berbahasa Jerman diutus kepada kaum yang berbahasa Arab. Saya ulangi lagi. Kalau ada rasul yang berbahasa Arab, tidak mungkin rasul yang berbahasa Arab ini diutus kepada kaum yang berbahasa Ibrani, betul? Ya, betul. Karena tidak pernah Allah mengutus rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, betul? Betul. Nah, waktu Isa berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, sesungguhnya aku membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu Taurat. Dan aku memberitahu kepadamu tentang akan datang seorang nabi setelahku kepadamu, yaitu Ahmad." Betul? Nah, pertanyaannya sekarang, Ahmad ini menurut Isa, dia diutus kepada Bani Israel itu enggak? Jadi, waktu ya, Yesus itu mengajarkan dia pakai bahasa Ibrani. Dengarkan dulu penjelasanku dulu. Jangan panik kamu. Enggak, dengarkan dulu saya, Sob. Dengar gini, Des. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Menarik nih, Sob, masalahnya. Kamu belum menjawab pertanyaan saya, Sob. Coba dengarkan. Dulu. Menurut Isa, sosok Ahmad itu akan datang kepada Bani Israel. Itu setuju? Disampaikan dalam bahasa Ibrani. Setuju. Nah, bagaimana mungkin dia datang kepada Bani Israel sementara bahasanya dia bukan bahasa Bani Israel, bahasa dia bahasa Arab. Berarti kan ditutup dengan kata-kata, tetapi setelah Rasul itu datang, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Maka yang menjadi pertanyaan besar sekarang, bagaimana mungkin sosok Ahmad ini berbicara diutus kepada Bani Israel, sedangkan menurut surat Ibrahim ayat keempat tidak pernah diutus Rasul kalau dia diutus kepada kaum yang berbahasanya berbeda.
Maka kesimpulannya begini. Gini. Stop. Seperti penutup. Bentar. Kesimpulannya Berarti sedikit. salah tangkap kamu. 10 detik. Bentar. 10 detik. Salah. 10 detik, Sob. Oke. 10 detik. Kesimpulannya. Maka kita harus menyimpulkan bahwa sosok Ahmad sesungguhnya adalah seorang Yahudi dan dia berbahasa Ibrani. Itu baru sosok Muhammad yang benar. Bukan Muhammad yang berbahasa Arab. Kan salah. Ya, silakan. Salah kamu Silakan. itu. Silakan. Yesus kesehariannya dia memakai bahasa Bani Israel, yaitu Ibrani. Kan gitu. Roh Ahmad itu dipakai Yesus, roh kebenaran itu dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab yang seperti kamu katakan tadi. Kan Muhammad orang Heran Arab. aku. Iya, makanya dia bukan untuk Bani Israel saja masalahnya. Penolong itu. Gimana sih? Makanya kubawakan samamu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semua, bukan untuk satu kaum. Iya, ajarannya itu maksudnya rahmatnya itu untuk segala bangsa. Bukan kaum berbahasa, maksudnya berbahasanya itu kepada segala bangsa, tidak. Berbahasanya itu kepada bahasa Arab, kepada kaum yang berbahasa Arab. Karena menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, tidak ada rasul yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, yang makanya, Sob, bagaimana mungkin Ahmad itu diutus kepada Bani Israel? Baik, ya. Tetapi kalau rahmatnya itu kepada segala bangsa apapun. Rahmatnya, bukan utusannya. Bentar, saya mau ngomong sekarang nih. Mana? Ya. Sesuai dengan Ibrahim ayat 4 tadi, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Kan seperti itu. Bahasa kaumnya itu seperti apa? Waktu diutus, utusan itu, maka itulah bahasa yang dipakainya. Kan gitu. Bahasa yang dipakainya seperti itu. Nah, maka dari itu, kalaunya kita ya melihat Yesus ini memakai bahasa Ibrani. Oke, sebentar, Sob, sambil saya tanya. Moderator saya naik ini. Gimana, Mod? Ya, nggak apa-apa, bentar. Iya, tadi itu kresek tadi muncul. Oh iya, sudah kok. Ya udah, bentar dulu. Ada sesuatu, Mod? Oke. Teman-teman support moderator kita ya. Dia moderator kita ini, teman-teman. Ya, dilanjut, Bang. Capek dia mengendalikan situasi ini. Oke. Disampaikan oleh Yesus dalam bahasa Ibrani. Sesuai dengan Quran surah Ibrahim ayat 4 yang kamu permasalahkan tadi. Betul. Yesus menyampaikannya dalam bahasa Ibrani, roh Ahmad ini, roh kebenaran itu. Nah, dalam bahasa Ibrani gitu. Bukan bahasa Arab, nggak nyambung kalau bahasa Arab yang kamu katakan seperti itu. Jadi kamu perlu tahu. Iya, itu kan Isanya yang ngomong, Sob. Bukan Isanya yang kita bahas, Sob. Dia pakai bahasa Ibrani. Iya, karena Nabi Isanya. Muhammad itu orang Arab ya. Maka Allah mewahyukan menjelaskan dengan bahasa Arab. Uncup pura-pura nggak nyambung atau gimana sih ini? Kamu yang kagak nyambung. Masalahnya kayak gitu. Sob, dengerin saya satu kali lagi. Nabi Isa berbicara dalam bahasa Aram kepada kaumnya. Setuju? Aram, betul. Oke. Apa yang dia bicarakan? Wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi kepadamu. Namanya itu pakai Ahmad. bahasa mereka kan? Namanya Ahmad, betul? Betul itu. Nah, Ahmad yang akan datang ini, yang akan datang kepada Bani Israel menurut Isa, dia seharusnya berbahasa apa? Menurut surat Ibrahim ayat 4. Berbahasa apa? Sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahasa apa? Kalaunya Nabi Isa, Ibrani dan Aramaik.
Oke. Tetapi faktanya yang ada di lapangan, sosok Ahmad ini yang kalian yakini bukan berbahasa Ibrani atau berbahasa Arab, dia malah berbahasa Arab, Sob. Makanya sebenarnya berarti nggak sebentar, ngerti edit dengar ini. dulu. Iya rupanya. Dengar, Sob. Des. Aku tunjukkan ini tadi, kamu nggak ngerti kah? Gimana sih, Sob? Ini bahasa Ibrani, kawan. Astaga. Oh, Ahmad tuh. Bukan namanya Uncup, orangnya. Aduh. Uncup nih. Makanya teman-teman IQ-nya 78. Sudah betul gitu. Ya, Roh Sob, Ahmad yang ini gimana sih dinubuatkan kok oleh nggak Yesus. nyambung? Sob, dengerin saya ya. Kenapa, Dis? Teman-teman, Malu, nggak kayaknya ada dia bantahan pura-pura gitu. Dia pura-pura nggak paham, teman-teman. Dia pura-pura ini. Bukan, Gini loh. nggak ada bantahannya, malu gitu. Sob, betul kata kamu, parakletos itu kalau dirubah dalam bahasa Ibrani-nya, Kenapa ke maka parakletos? roh kebenaran. Oke. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya menurut kamu roh Ahmad. Oke, baik. Bukan menurut aku, menurut Oke. Google tuh. Baik. Menurut bahasa Ibrani. Baik. Pertanyaannya sekarang, roh Ahmad itu atau roh kebenaran itu seorang manusia yang bernama Ahmad tidak? Iya. Oke, seorang manusia yang bernama Ahmad ini berbahasa apa dia? Berbahasa Arab. Nah, bagaimana mungkin dia berbahasa Arab datang kepada Bani Israel mau ngomong apa? Orang Israel nggak ngerti. Karena tidak ada seorang rasul pun yang diutus pakai bahasa lain kepada kaum yang berbahasa lain. Makanya, Sob, sebenarnya Ahmad yang benar. Paham aku maksud kamu itu. Dengar. Sosok Ahmad yang benar sesungguhnya harus berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Arab. Makanya Ahmad kalian rubah jadi Muhammad. Makanya akhirnya jadi sosok yang berbahasa Arab. Makanya ajarannya malah gini, malah suruh sujud ke Ka'bah yang di Arab. Makanya akibatnya kamu menjadi sesat yang nyata. Udah atau belum nih? Ya, silakan. Boleh ku bicara? Sebentar, Mod, gimana Mod? Sudah cukup, Mod? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bang. Oke, aku turunkan ya, Mod ya. Siap, Bang. Baik, terima kasih, Mod. Tertibkan, Mod, komen-komen yang kotor. Gini, Mod, komen apa saja boleh. Mau kritik keras, jangan dihapus. Yang hanya diblokir itu komen-komen porno saja. Kalau porno langsung tenggelamkan. Kalau selain dari situ, biar mereka mau apa saja. Udah? Oke, kita turunkan. Siap. Silakan. Iya. Jadi gini, Dis ya. Sudah ku jelaskan sesuai Ibrahim ayat 4 tadi ya. Allah itu mengutus dengan bahasa kaumnya sendiri-sendiri. Oke. Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk satu kaum. Makanya ku bacakan sama kamu Quran surah Al-Anbiya ayat 107, dia untuk semesta alam. Bukan untuk sebuah suku. Oke? Bukan cuma untuk Israel saja. Jelas? Kalau untuk berbicara kepada siapa? Kenapa dia menggunakan bahasa Arab? Karena dia bangsa Arab. Iya, kalau untuk berbicaranya, dia berbicara kepada kaum apa? Yang berbahasa Arab juga. Nah, untuk apa itu disampaikan Isa kepada Bani Israel? Kalau ternyata dia tidak berbicara kepada Bani Israel. Artinya, sosok Isa di dalam surat As-Saff ayat ke-6 kurang kerjaan. Akan datang kepada bukan untuk Bani Israel. Ahmad. Ya, ternyata Nabi Muhammad itu datang juga kepadanya. Nabi Muhammad itu juga utusan untuk Bani Israel, untuk semua. Enggak pandang Kapan dia berbicara berbahasa Israel, berbahasa Ibrani? Bukan Nabi Muhammad berbicara bahasa Ibrani, bukan. Oke lah. Gimana sih kamu sudah, Sob. Nanti kamu disidang Sob. Disidang sama Juma nanti. Apanya disidang? Udah betul. Oke lah. Betul. Pertama, ya betul nih. Pertama sebentar, kamu sudah sedikit ya. Ya, silakan. Betul. Oke ya.
Nih, As-Saff ayat 6, kamu mau op kah? Wa idh qala Isa bin Maryamu bentar nih. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika Artinya, Isa putra Maryam berkata, ya, bahwa wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, atau orangnya Nabi Muhammad. Kan kayak gitu. Nah, Yesus ini kan dia kesehariannya Aramaik waktu mengajar Ibrani. Makanya Yesus itu berbahasa Ibrani menyebut Roh Ahmad. Kan kayak gitu yang ku maksud. Terus. Ya. Nah, kalau kita translate ke terjemahan kamu kan roh kebenaran sesuai Yohanes 16 Jangan nomor diulang-ulang 13 lagi, tadi. Sob. Udah itu, Sob, kok diulang lagi. Roh kebenaran Kenapa yang namanya takut? Ahmad itu Takut berbahasa apa? gitu. Iya, Berbahasa Ahmad Arab itu karena berbahasa dia apa? untuk semuanya. Kalau dia berbahasa Arab, apa gunanya dia kepada Bani Israel? Sedangkan dia tidak bercakap-cakap dengan Bani Israel. Lah, semua bahasa induknya adalah Arab karena nabinya bangsa Arab. Semua induknya Gimana? bahasa udah. Selesai dah sudah, Sob. Selesai. Aha, Udah, Sob, yang itu. lain aja lah. Udah, yang lain aja, Sob.